لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai karomah-karomah para habib atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Sangat beruntung sekali orang-orang yang belajar atau berguru kepada para habib tersebut. Habib adalah gelar yang diberikan bagi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib sendiri memiliki arti tersendiri, yakni yang dikasihi atau dicintai. Di Indonesia banyak sekali para habib atau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi idola serta panutan bagi umat muslim. Selain itu, para umat muslim sampai ingin berguru dan belajar serta berusaha memperoleh karomah dari para habaib. Sudah sepantasnya sebagai umat muslim kita wajib menghormati, menghargai dan mencintai keluarga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Ahlul Bait. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah bersabda, "Mantapkanlah dirimu pada kecintaan pada kami Ahlul Bait, sebab barang siapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ia mencintai kami, niscaya ia masuk surga dengan syafaat kami. Demi Allah yang diriku atau jiwaku berada di tangannya, tidak akan berguna amal seseorang bagi dirinya kecuali bila ia mengetahui kami." Hadis riwayat At-Tabarani. Maka hal tersebutlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika ada dari keturunan mereka yang menyimpan dari leluhurnya, maka alangkah baiknya ada yang mengingatkannya. Nah, ternyata sangat banyak para habib yang terkenal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bahkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki karomah sakti yang sulit dinalar oleh akal manusia. Tanpa berlama-lama lagi, inilah para habaib yang terkenal dengan mempunyai karomah paling sakti yang sangat menakjubkan. Yang pertama, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia adalah salah seorang ulama yang asalnya dari Arab Al-Azhar. Beliau merupakan salah satu penasehat Raja Faisal dan juga menjadi imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan di antara karomah Syed Muhammad yaitu jasadnya yang masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun meninggal dunia. Dan juga beliau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia nyata dan serta secara mimpi. Kisahnya sebagai berikut. Suatu ketika Syed Muhammad Al-Maliki sedang berada di Madinah. Salah satu muridnya mendapat tugas melayani kebutuhan Syed Muhammad Al-Maliki. Antara lain, sarapan pagi yang biasanya berupa telur goreng mata sapi, roti, keju, susu segar, dan lain-lainnya. Di antara kamar pribadi Syed Muhammad Al-Maliki yang sekaligus berfungsi sebagai kantor dan dapur pribadi beliau hanya dibatasi oleh lorong kecil. Artinya, setiap orang yang berada di dapur lantas akan masuk ke kamar Syed Muhammad Al-Maliki pasti melewati lorong kecil itu. Tatkala di tangan murid itu sudah tersedia talam berisi peralatan dan menu sarapan pagi Syed Muhammad Al-Maliki dan sudah berada di lorong kecil, tiba-tiba teman seniornya mencegah langkahnya agar tidak masuk ke kamar gurunya terlebih dahulu, namun diminta untuk ikut mendengarkan secara seksama. Dengan penuh penasaran, murid tadi itu ikut memperhatikan ajakan teman seniornya tersebut. Ternyata terdengar suara tangis lirih dari gurunya yang cukup jelas dari dalam kamar itu. Karena itulah mereka berdua tidak berani masuk ke kamar sebelum dipanggil oleh gurunya. Selang 10 menit berikutnya, tiba-tiba Syed Muhammad Al-Maliki memanggil dengan suara yang agak parau. Auladkin futur. Yang artinya, anak-anak mana sarapannya? Kemudian masuklah mereka berdua dengan membawa barang yang menjadi tugasnya masing-masing. Setelah mereka berdua duduk di depan gurunya untuk menata menu sarapan dan keperluan lainnya, maka Syed Muhammad Al-Maliki bertanya, "Tahukah kalian apa yang baru saja aku alami?" Murid senior itu pun menjawab, "Tidak tahu, wahai Abuya." Syed Muhammad Al-Maliki berkata,
Wahai anak-anakku, baru saja aku ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Yang kedua, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau adalah sosok Habib yang dikenal berkat suara merdunya saat melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Syekh juga telah berkeliling di hampir seluruh kota Indonesia dan juga di luar negeri untuk berdakwah, sekaligus melantunkan sholawat yang selalu ramai dihadiri oleh tokoh masyarakat, para pejabat dan petinggi pemerintah serta para ulama. Karomah Habib Syekh yaitu mempunyai kecerdasan yang dahsyat dan juga beliau bisa meluluhkan jutaan orang yang hatinya mati dengan cara suara beliau yang merdu, serta selalu senantiasa istiqomah mensyiarkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Habib Umar bin Hafiz. Beliau adalah ulama besar dunia yang asalnya dari Hadramaut, Yaman. Dia merupakan pendiri dan pengasuh Madrasah Darul Mustafa Yaman. Ada banyak sekali orang yang berguru dan juga bersekolah di sana. Adapun salah satu muridnya yang terkenal di Indonesia yakni Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Adapun karomah-karomah yang dimiliki beliau hingga bikin terpana di seluruh dunia yakni sebagai berikut. Yang pertama, seorang warga Afrika masuk Islam saat bertemu Habib Umar. Ceritanya sebagai berikut. Saat beliau mengunjungi Syekh Umar Al-Ghayar yang sedang sakit, beliau melanjutkan perjalanannya menuju bandara. Tiba-tiba datang seorang Afrika dengan bahasa Swahili menghampiri mobil Habib Umar dan bertanya kepada sopir di sampingnya, "Siapa mereka? Siapa mereka?" Sambil melihat Habib Umar, sopir menjawab, "Mereka orang Muslim." Lalu kata orang Afrika itu, "Kalau begitu aku mau menjadi Muslim." Setelah dihadapkan maka Habib Umar bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang Islam?" Orang Afrika itu menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa, yang penting aku ingin sepertimu." Habib Umar lalu mentalkin 2 kalimat syahadat dan memberi nama Muhammad Nur. Lalu Habib Umar berkata, "Masukkan orang ini ke ruang tunggu bandara." Maka masuklah orang Afrika itu dan Habib Umar mengajarkan cara berwudu hingga praktiknya serta cara sholat. Hingga akhirnya orang tersebut ikut sholat berjamaah di tempat itu. Salah satu Habib berkata, "Ini adalah air wajah orang soleh. Hanya dengan memandangnya saja bisa membuat orang-orang tertarik dan mengikutinya. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud." Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Setelah itu, salah seorang berkata, "Wahai Habib, sudah tidak ada waktu. Penerbangan tinggal 5 menit lagi." Lalu Habib Umar berkata, "Masukkan dulu walau hanya 5 menit bersama kami." Apa yang terjadi dengan penerbangan yang kurang 5 menit tadi? Ternyata pesawat mengalami delay selama 2 jam. Masya Allah, sungguh tidak ada yang kebetulan. Karomah yang kedua, mengobati keluarga santri yang dirasuki jin. Seorang santri Darul Mustafa mendapat kabar dari keluarganya di Malaysia. Saudara perempuannya sedang dirasuki jin. Pihak keluarga telah berusaha untuk mengeluarkan jin tetapi hasilnya nihil. Akhirnya, santri itu berinisiatif meminta bantuan kepada gurunya yaitu Habib Umar bin Hafiz. Setelah guru mulai selesai menunaikan ibadah sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, "Ya Habib, sekarang saudara saya di Malaysia sedang dirasuki jin. Dan jinnya itu sangat susah untuk dikeluarkan." Habib Umar langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Habib Umar terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, "Ih Torik," yang artinya terbakarlah kau. Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Lalu santri itu pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan menanyakan keadaan saudara perempuannya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudaranya itu ternyata telah keluar. Santri itu baru tersadar maksud ucapan dari sang guru itu. Ternyata sang guru memandang ke arah jin dan kemudian mengancamnya dengan ucapan ihtarik. Karomah yang ketiga, santri yang divonis meninggal dunia oleh dokter tiba-tiba hidup kembali. Berikut kisahnya. Seorang santri senior dari Yaman sedang sakit. Sedangkan Habib Umar bin Hafiz saat itu sedang ibadah umroh. Aktivis santri ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Yordan untuk dioperasi. Namun operasinya gagal, ia pun divonis wafat. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis dan kemudian menelpon Habib Umar yang sedang umroh di Baitullah.
temannya menyampaikan kabar duka kematian sang santri, namun dengan sekejap Habib Umar menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, Tidak. Lalu Habib Umar bin Hafiz pun menutup teleponnya. Ucapannya yang saat mengatakan tidak dalam waktu bersamaan, ibu jari si santri yang divonis meninggal itu tiba-tiba bergerak dan kembali bernafas. Kejadian ini telah terjadi sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu, dan hingga kini beliau sehat walafiat. Yang keempat, Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Beliau lahir di kota Tarim. Ayahnya merupakan pendiri Lubak Tarim yang menghasilkan banyak ulama dan santri-santri yang sangat pintar dari pelosok dunia di negara muslim. Ternyata beliau juga beberapa kali datang ke tanah air Indonesia untuk melakukan safari dakwahnya. Adapun karomah yang dimiliki beliau, yakni bisa menghafal ribuan kitab-kitab, memiliki ingatan serta kecerdasan super kuat dan cermat ketajaman mata batinnya. Demikianlah kisah para Habib yang memiliki karomah di luar nalar manusia. Sangat-sangat luar biasa karomah yang dimiliki Habib yang telah kita bahas. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.